Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Pentol corah. Ini adalah salah satu jajanan favorit khas Madiun. Sekilas itu emang mirip cilok ya. Cuma untuk saus sambalnya itu berbeda. Pedesnya itu level setan dan bikin nagih. Oh, ada yang suka nggak nih? Ini selain bisa disantap panas-panas juga ternyata bisa dijadikan ide usaha makanan beku. Dan pentol curah ini sudah banyak banget yang request ya. Tuh ada ini, ada lagi. Oh my god, sepertinya emang banyak yang suka ya. Oke guys, penasaran kan ya gimana cara membuatnya? Let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan secukupnya tahu pong alias tahu goreng kopong seperti ini. Belah tahu di salah satu sisinya seperti ini ya guys. Dan jika menggunakan tahu goreng biasa, bagian tahu putihnya itu harus dikeluarkan agar mudah diisi. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Sisihkan. Kemudian kita bikin adonan pentolnya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 300 gram atau sekitar 20 sendok makan tepung terigu protein sedang, 300 gram atau sekitar 20 sendok makan tepung kanji alias tepung tapioka. Kemudian ada irisan daun bawang dan seledri dengan takaran masing-masing sebanyak 2 batang. Yang ini optional ya, jadi bisa dilewatkan. 3 sendok teh penuh bubuk kaldu atau bisa diganti dengan 2 sachet Royco rasa ayam atau rasa sapi sesuai selera. 1 sendok teh garam halus. Lalu 1 sendok teh bawang putih bubuk atau bisa diganti dengan 5 siung bawang putih segar yang dihaluskan. Dan ini nih yang bikin gurih, yaitu 10 gram atau sekitar 1 sendok makan ebi kering yang dihaluskan. Oke, masukkan. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan air suhu ruang, tuangkan sedikit demi sedikit sambil diaduk dengan tangan bersih. Untuk takaran airnya itu sekitar 450 sampai dengan 500 ml. Jadi adonannya itu emang cenderung lembek seperti adonan bakwan. Yakin, cuwer banget nengan ge adonannya lah yuk. Arep gawe gedang goreng apa sih jane? Lah, jarene gawe cilok kok malah kayak kiye adonannya. Jadi adonannya emang lembek begini ya guys. Agar nantinya itu hasil pentol corah bisa kenyal tapi tetap empuk walau sudah dingin. Catat. Berikutnya, masukkan secukupnya adonan ke dalam tahu pong yang sudah kita siapkan tadi. Gunakan sendok kecil agar tidak terlalu belepotan. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Nah ini dia, tahu pentol corahnya sudah terisi semua. Dan adonannya itu masih sisa banyak. Untuk adonan sisanya ini, itu kita tambah air lagi agar lebih encer. Dengan begitu hasil pentolnya itu nantinya bisa lembut maksimal. Tuangkan secukupnya air sekitar 50 sampai dengan 100 ml hingga teksturnya itu encer seperti ini.
Biasanya sih ini dimasukkan ke dalam plastik lalu dikukus. Cuma karena saya menghindari penggunaan plastik, jadi ini saya menggunakan loyang yang dioles dengan sedikit minyak agar tidak lengket. Oke guys, tuangkan. Agar cepat matang, ini saya buat menjadi 2 loyang ya guys. Well guys, sekarang pentol cora siap dikukus. Panaskan panci kukusan dengan secukupnya air. Kemudian tata pentol ke wadah kukusan. Setelah kukusan panas, kukus adonan pentol dengan menggunakan api sedang. Kukus hingga matang sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Sambil menunggu pentol matang, selanjutnya kita bikin saus sambalnya dulu ya. Bahan yang dibutuhkan yaitu secukupnya cabai setan alias cabai rawit. Dengan jumlah sesuai selera, bisa 20 buah, 30, 40, atau kalau suka yang super pedas, silahkan gunakan takaran cabai rawit sebanyak 50 buah. Kemudian juga 2 sampai dengan 3 siung bawang putih sesuai selera. Ulek cabai dan bawang putih dengan tingkat kelembutan sesuai selera. Dan ini seperti biasa untuk menghaluskannya, saya menggunakan chopper andalan dari Mito Chiba. Oke, masukkan. Pastinya segala sesuatu itu terasa lebih praktis dan mudah dengan adanya chopper yang canggih ini. Mito Chiba CH100. Kemudian blender. Ini dia hasilnya. Oke guys, yang ini kita sisihkan dulu ya. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya membuat saus sambal. Panaskan wajan atau teflon. Masukkan 75 gram atau sekitar 5 sendok makan gula pasir. Masak dengan api sedang agak kecil hingga gula mencair dan menjadi karamel. Pastikan jangan sampai gosong agar hasil sambalnya itu tidak rawan pahit. Nah, jika mulai mencair semua begini, segera kecilkan apinya ya. Lalu tuangi sekitar 300 ml atau kira-kira setara dengan 1,5 gelas air bersih. Masak hingga gula larut dan mendidih. Setelah mendidih, masukkan ulekan cabai dan bawang putih tadi. Masak sekitar 5 menit hingga cabai layu dan bau langunya itu hilang. Selanjutnya, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk atau roiko. Irisan daun jeruk opsional. Ini adalah 1 atau 2 lembar daun jeruk purut yang dicacah halus. Oke, masukkan 1 sendok teh minyak wijen opsional.
200 gram saus tomat, dan saya menggunakan merek ini. Atau jika ingin lebih mantap lagi, kita juga bisa menambahkan secukupnya saus sambal seperti ini. Intinya sih, untuk takaran dan jenis sausnya itu silahkan gunakan sesuai selera lidah masing-masing. Oke, masukkan. Dan masak dengan api kecil hingga mendidih. Selanjutnya tambahkan larutan tepung. Ini adalah 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan 1/4 gelas air. Kemudian aduk rata. Oke, masukkan dan aduk cepat. Kemudian jika suka, tambahkan sedikit cuka makan, yaitu sekitar 1 sendok teh atau bisa diganti dengan setengah buah perasan jeruk nipis. Dan jika suka juga, kita bisa menambahkan sedikit lada bubuk, cuma saya nggak make ya. Ada juga yang menambahkan sedikit kecap, saya juga nggak make karena komposisi kecapnya itu sudah tergantikan oleh gula karamel di awal tadi. Oke guys, setelah meletup-letup segera matikan kompor. Jangan lupa dicicip dulu. Selagi panas, jika masih ada yang kurang, kita bisa mengkoreksinya sesuai selera masing-masing. Lalu tuangkan ke dalam wadah. Dan ini dia, sambal pedas setan sudah siap disantap. Jika suka, ini bisa kita saring agar biji cabenya itu hilang seperti ini. Atau dibiarkan seperti ini juga nggak masalah ya. Dan ini tadi itu saya bikin 3 kali resep, hasilnya itu jadi melimpah. Dan yang nggak disaring ini yang menggunakan 50 cabai rawit ya guys. Oh, pedes banget pastinya. Sementara yang disaring ini, itu yang cuma menggunakan 20 cabai rawit. Jadi, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang pedasnya sedang atau yang nendang nih? Exactly. The choice is in yours. Well guys, berikutnya balik lagi ke pentol corah yang dikukus tadi. Ini sudah 25 menit dikukus, pastinya sudah matang ya. Angkat. Ini dia, pentol corah sudah matang. Tempatkan pentol di dalam wadah, kemudian potong-potong kotak sesuai selera. 1 tahu itu saya belah menjadi 4. Sementara yang dicetak loyang ini, masing-masing pentol corah saya potong menjadi 32 buah. Jadi satu resep ini itu bisa jadi 80 buah pentol versi tahu dan 64 buah pentol kotak versi polos. Lumayan banyak ya. Dan ini itu bisa langsung kita sajikan dengan saus sambal atau jika digunakan untuk stok, kita bisa membungkus pentol ini di dalam wadah atau plastik atau mika plastik seperti ini juga boleh ya. Dan biasanya sih agar lebih praktis, ini sekalian saya kemas dengan saus sambal secukupnya. Jadi nantinya kalau lagi pengen, sambalnya ini bisa kita suhu ruangkan hingga kembali mencair. Sementara pentolnya ini bisa kita kukus lagi sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Jika dikemas begini, pastinya ini bisa jadi ide usaha jajanan frozen ya. Dan jika ingin langsung dimakan, sama seperti cilok, pentol corah ini sebaiknya disajikan hangat-hangat agar terasa lebih nikmat.
Biasanya itu saya lihat pentolnya itu ditempatkan di rice cooker agar tetap hangat ya. Atau tetap ditempatkan di kukusan begini dengan menggunakan nyala api yang sangat kecil. Untuk pendampingnya kita bisa menggunakan Kentucky ayam goreng ya. Biasanya sih menggunakan ceker Kentucky tulang lunak atau ayam Kentucky bagian sayap. Cuma saya lagi nggak sempat bikin, jadi ini saya menggunakan ayam goreng seadanya saja. Ini dia, ada ayam Kentucky bagian dada, lalu juga ayam Kentucky mini tanpa tulang seperti ini. Untuk resep ayam Kentucky ini, tutorialnya sudah sering dibagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke guys, sajikan pentol corah dengan saus sambal seperti ini. Oh my god, it looks so delicious and I love it so much. Tara, pentol corah ala THV sudah siap disantap. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar pentol corah. Agar hasil pentol corah itu kenyal dan tetap empuk walau sudah dingin, kuncinya itu ada di penggunaan tepungnya ya. Tekstur kenyal pentol corah itu bisa didapatkan dari tepung tapioka, sementara tekstur lembutnya itu sendiri bisa didapatkan dari penggunaan tepung terigu. Oleh karena itu, dalam pembuatan pentol yang ideal itu emang sebaiknya harus ada pencampuran antara tepung tapioka dan tepung terigu dengan perbandingan minimal itu 1:1. Karena jika kita menggunakan full tepung tapioka, pastinya hasilnya itu over kenyal alias terlalu kenyal gitu dan jadi alot saat sudah dingin. Sementara jika menggunakan full tepung terigu, maka hasil pentol jadi terlalu lembut dan kurang nendang karena tidak ada tekstur kenyalnya. Catat. Untuk pentol corah versi mewah, kita juga bisa mencampurkan 500 gram file daging ayam per 1 takaran resep ini. Kita juga bisa menambahkan telur sesuai selera, bisa 1, 2, atau 3 butir telur per takaran 1 resep. Jika menggunakan telur, pastinya untuk takaran airnya itu bisa dikurangi sebanyak 60 ml per 1 telur yang ditambahkan. By the way, pentol corah yang menggunakan daging ayam warnanya itu terlihat lebih putih dan teksturnya lebih lembut seperti ini. So, mau menggunakan resep pentol yang tanpa daging atau menggunakan daging nih? Menurut saya sih, dua-duanya itu sama-sama enak sepanjang menggunakan saus sambal yang mantap. Karena salah satu kunci kelezatan pentol corah ini itu ada pada sambalnya ya. Jadi pastikan gunakan cocolan sambal yang enak dan nendang. Catat. By the way, jika untuk dijual agar lebih efisien, sebaiknya sih sambalnya itu dikemas terpisah seperti ini ya. Bisa dikemas plastik es lilin atau dikemas wadah plastik khusus sambal seperti ini. Pastinya terlihat lebih cantik ya guys. Jika dikemas menggunakan styrofoam dengan isi pentol 24 buah, satu resep itu bisa jadi 6 porsi. Sementara jika dikemas dengan wadah kecil dengan isi 12 buah, maka satu resep ini itu bisa jadi sebanyak 12 porsi. Kemudian juga jangan lupa tambahkan secukupnya tusuk gigi agar memudahkan pembeli mengambil pentol curahnya ya. Untuk tekstur adonan pentol ini, jika dibuat lebih kental, selain hasilnya itu jadi lebih sedikit, pastinya pentol jadi rawan alot saat dingin dan jadi susah matang saat dikukus. Tuh lihat, kapan hari itu kan saya bikin dengan adonan yang lebih liat tuh. Ternyata walau sudah dikukus sampai 1 jam lebih juga bagian dalam pentolnya itu terlihat masih mentah ya. Akhirnya ya terpaksa saya potong jadi 2 dan dikukus ulang hingga pentol matang. So, agar pentol bisa matang cepat dan tidak rawan alot, pastikan gunakan takaran air sesuai dengan arahan resepnya. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat pentol corah ala dahasan video.
semoga bermanfaat. Dan buat para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha, insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.